hari ini kita 2 jam ya? Gimana kalau kita 3 jam? Senangnya libur, kita masuk aja dulu. Libur apa? Silahkan libur juga. Tanggal merah Pak. Tanggal merah sendiri mungkin. Oke. Tidak. Atau kita kuliah online? Ya. Semua harus optimum. Yang penting hari ini kita kuliah, kita tetapkan dulu ya. Kita kurang 1 minggu lagi, ya? Iya. Kurang 1 Jumat lagi atau 2 Jumat lagi? 1 Jumat. Minggu depan sudah selesai? Iya. Tapi kan ada minggu. Nanti hari libur, nanti kita kuliah jam 9. Ya kekurangan kita. Kalau perlu dari pagi sampai sore lah. Kita ikhlaskan saja makan di sini. Kalau makan ya di sini boleh, tapi belinya silakan beli sendiri. Oke, hari ini kita akan membahas tentang teori Monte Carlo. Ya. Selalu saya harus membelokkan supaya sampai paham bahwa teori Monte Carlo itu sebenarnya untuk apa? Itu dulu yang penting. Jadi jangan hanya sekedar belajar persamaannya, sementara ketika tahu persamaannya sama tidak mengerti sebenarnya untuk apa. Monte Carlo itu kelanjutan dari teori random kemarin ya. Pinginnya membuat teori Monte Carlo itu ingin menyatakan bahwa andai kata saja ada sebuah komunitas yang random dipilih, tidak difilter, kemudian dia disuruh melakukan aktivitas tertentu, hasilnya adalah normal. Hasilnya adalah kurva normal. Harusnya begitu. Paham ya? Jadi misalkan begini. Kelas ini kan random kan, sampai nggak pernah dipilih apakah kelasnya orang ganteng saja kan tidak, ya. Kelasnya orang-orang yang rajin saja juga tidak. Tapi sampai pokoknya masuk ke fisika angkatan tertentu ikut kuliah. Jadi tidak ada filter apapun kecuali filter sebagai mahasiswa. Oke. Relatif akan muncul kurvanya adalah kurva normal. Kurvanya adalah kurva proyektor. Kurvanya adalah kurva delta. Harusnya begitu. Karena alam ini seperti ini. Kenapa alam ini seperti ini? Kita tanya Gusti Allah. Karena itu kehendaknya beliau, kehendaknya Allah. Jadi artinya kalau misalnya ini kita bagi 3, ini orang yang tinggi, ini orang yang rendah, dan ini adalah orang yang umum, maka kondisinya memang seperti ini. Jadi ketika sampai itu diambil, apalah, misalkan nilainya, sampai diambil ketampanan atau kecantikannya, kurvanya kurva delta. Yang atas 3,5 berapa banyak? Coba tunjuk jari. Ngacung gitu. Ngacung dewe. Ngacung dewe ae. Lek ngacung ae. Ngacung. Bagi sampean itu 2,5 aja itu sudah ada. Anggap aja begitu. Ini 3-nya dicoret dan dibuang. Nah, itu masih agak ada nilainya ada apa ya ketika dicari seorang suami yang 2,5 itu sama masih punya. Oke. Saya jumlahnya anggap saja makin ke sana makin arah 3 makin kecil. Kurvanya masih seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang di sini yang IPK-nya 1 lah. Di masa kom ya, dengan maju 1 koma gitu ya. Ini di masa kom. Di sini pasti juga kurvanya makin ke sana makin sedikit. Ya.
Yang di sini antara 1 sampai 2,5 relatif tadinya. Gitu, ada sebuah titik. Di sini adalah titik optimum. Apakah nanti kurvanya itu mencong begini? Itu ataukah kurvanya mencong begini? Gitu ya. Tapi yang jelas ini kurva enggak. Ini adalah kurva normal, kurva alam semesta. Oke, ini ide dasar inilah yang akhirnya membuat seseorang yang mengkreasikan Monte Carlo. Kalau misalkan memang saya merandomkan sesuatu dari yang memang ada, maka kemungkinan akan memunculkan kurva. Meskipun kemarin ketika kita randomkan itu ternyata belum menunjukkan ada kurva bentai. Itu nanti kalau sekian banyak saya berkeyakinan pasti akan ada kurva bentai. Yang kita kemarin itu munculkan itu adalah pseudo random. Pseudo random itu adalah persamaan dari yang dimiliki oleh delta. Yang ngerti nggak? Wajah sampai wajah bingung gitu. Makan siang ya. Sudah Pak. Saya nawari. Saya tanya aja. Oke. Dengan demikian maka muncullah sebuah teori yang disebut dengan teori, salah satunya adalah teori gitu. Nah, teori Monte Carlo itu biasanya dipakai untuk partikel. Artinya kalau partikel itu saya bangkitkan bilangan random di dalam dinamikanya, maka hasil umum daripada dinamika bilangan random tadi itu akan sesuai dengan kenyataan yang ada di alam. Gitu ceritanya. Mengerti ya? Gitu. Jadi di Monte Carlo ketika saya bangkitkan bilangan random dengan distribusi normal, maka saya akan bisa memprediksi bagaimana dinamika yang ada di sebuah ruangan tertentu sekian banyak. Misalkan saya memainkan 3.000 partikel, 300.000 partikel atau 3 juta partikel. Ketika saya bangkitkan masing-masing partikel itu dengan dinamika kerandomannya, maka akan saya dapatkan bagaimana sih sebenarnya mekanisme sebenarnya yang terjadi di dalam. Paham? Yang ngerti ya? Saya pernah bercerita tentang fisika statistik dan statistik, jurusan statistik matematik. Matematik itu hanya sebuah bahasa, gitu ya. Jadi kita posisikan dia dengan sebenar-benarnya bahasa. Orang fisika itu mencoba melakukan analisa. Jadi kalau misalnya saya punya ruangan, gitu, saya punya ruangan gitu, ruangan satu tertutup. Kemudian saya ingin melakukan analisa ruangan ini gimana sih kalau misalnya saya beri tekanan, saya beri perlakuan, saya beri tambahan macam-macam. Saya ingin tahu ruangan ini akan berperilaku seperti apa. Paham ya? Bayangkan ada sebuah ruangan. Ini bukan soal ini Pak. Bayangkan sebuah ruangan. Bisa ada jamawan nggak? Tak jauh oke nih. Wah untuk emas ya. Coba ngomong gini untuk emas. Iya. Enggak soalnya model B ya. Oke, kembali ke sini. Kayak soal SBM. Kalau misalnya kita punya satu ruangan yang kita ingin melakukan analisa di ruangan ini bagaimana dinamika partikelnya. Salah satu yang kita lakukan adalah kita menggunakan begini ya. Orang fisika itu adalah orang yang bisa memprediksikan. Makanya saya yakin harusnya Darmawan bisa seperti itu. Artinya ini, ketika ada kasus tertentu, saya mulai dari titik mana? Saya menganalisa dari titik mana. Maka untuk itu saya harus paham. Fisika heuristik itu saya pakai pada saat kapan? Monte Carlo saya pakai pada saat kapan? Gitu ya. Terus kemudian persamaan Bernoulli saya pakai pada saat kapan? Itu saya harus paham. Bagaimana kalau sampean paham? Sampean harus memahami bahwa setiap persamaan yang muncul itu adalah sebuah simbol yang dilakukan untuk menceritakan sebuah kasus yang ada di alam.
Itu sih ya, kata-kata saya terlalu rapat. Gini. Sampai kan suka bercerita kan, gitu kan ya. Saya lihat di Facebook sampean itu angop aja ditulis di situ kan. Gitu, maksudnya itu tidur gitu. Nah, karena saking sukanya bercerita, sampai memunculkan semua apa yang menjadi cerita sampai itu di dalam Facebook gitu kan, di dalam status sampai. Kalau seorang fisikawan pada saat itu, ketika dia melihat dinamika di alam, dia juga ingin bercerita. Tapi ceritanya itu kemudian disimbolkan, gitu. Ketika ceritanya itu disimbolkan, maka muncullah persamaan-persamaan diferensial. Mengerti? Sangat aja mengerti. Kalau nggak ngerti tanya jika dia bisa. Ketika persamaan itu muncul, maka kita harus tahu bahwa kapan kita menggunakan persamaan diferensial ini. Maksudnya orang yang menelurkan, orang yang mengkreasikan persamaan ini sedang berpikir tentang apa sih? Sedang ingin bercerita tentang apa, itu harus sama paham. Ya. Seperti kasus ketika harusnya kemarin ya, salah satu saya beri sedikit informasi. Ketika kita membahas seperti di kasusnya Om Gempa, ketika kita membahas tentang bagaimana dinamika ruangan dia pada kanan, kemudian ruangan itu dikasih pemberat dan sebagainya. Titik awal pertama kali harus kita pikir, oke, saya harus menggunakan persamaan ini. Kenapa saya harus menggunakan persamaan ini? Karena persamaan ini dibangun filosofi seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena kita harus memahami bahwa pembuatnya itu sedang membayangkan, sedang mensimulasikan kasus seperti ini. Nah, setelah panjang ini sudah siap-siap mau muntah-muntahkan. Artinya gini, kita nanti cerita Monte Carlo, nanti kita cerita peta Surabaya ini. Ketika di ruangan ini ada gas, ada partikel sekian banyak, maka yang pertama kali terpikirkan untuk menganalisa itu adalah apa sih yang sedang kita ingin analisa di sini. Yang terpikir pertama kali adalah fisika statistik. Kenapa fisika statistik? Oh, posisi fisika statistik itu. Fisika statistik itu sebuah teori yang dibangun untuk menganalisa sesuatu yang tidak jelas. Ya, kalau statistik biasa, misalkan saya ingin menstatistikkan yang ada di sini itu uang belanjanya berapa, maka saya tanya satu-satu. Ya, saya buat angket. Itu statistik biasa. Tapi statistik tidak, saya memprediksikan ini partikel yang ada di sini dan saya tidak jelas partikelnya ini apa kan. Maka saya buatlah model. Ada 3 model. Siapa yang lulus fisika statistik? Dulu semua. Dulu semua ya, siapa dapat A? Jadi artinya di dalam fisika statistik ini dimodelkan. Oke, siapa yang buat model? Ada beberapa model, ada model Fermi, ada model Bose-Einstein, gitu ya. Ini adalah model-model yang karena partikel tidak tahu, dimodelkan jika partikel itu identik terus sifat ini model, maka muncul apa model ini. Paham? Dari model itulah kita ingin melakukan analisa secara statistik. Kenapa secara statistik? Karena jumlahnya banyak. Tidak mungkin satu persatu dianalisa. Karena ini miliatan partikel yang ada di sini. Maka muncullah sebuah teori yang disebut fisika statistik. Pada kasus yang lain, saya juga ingin memprediksi ini, tapi dengan menggunakan metode Monte Carlo. Paham? Kenapa menggunakan metode Monte Carlo? Karena itu tadi, kalau misalkan saya asumsikan bahwa dinamika partikel ini mengikuti kaidah alam semesta, maka ketika ini saya randomkan dengan konsep alam semesta tadi randomnya normal, maka saya bisa memprediksi partikel-partikel di sini itu punya perilaku seperti apa. Pak, ceritanya begitu. Nanti saya detailkan apa itu Monte Carlo. Paham ya? Jadi ketika saya mau melakukan analisa, maka ada teori yang ya dibangun. Monte Carlo itu ceritanya adalah ketika saya punya satu partikel di sini, ya apa itu neutron, apa itu partikel yang lain, dia bergeraknya ke satu tempat itu dengan sebuah kaidah, dia ada kemungkinan bergerak dari sini ke sini
atau dia bergerak dari sini ke sini, atau dia bergerak dari sini ke sini, itu siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Elektron itu seenaknya aja dia bergerak, gitu kan? Mengisi ruangnya kosong. Ketika depannya kosong, ada 3 tempat depannya yang kosong, maka dia kemana? Enggak tahu. Kecuali kalau dia yang lain. Pak, kenapa dia bergerak? Karena ada ruang kosong. Pak, ketika ada ruang kosong, apakah dia akan lewat di A? Apakah dia akan lewat di B? Apakah dia akan lewat di C? Tidak ada yang tahu. Caranya gimana? Bangkitkan sebuah bilangan random, dia lewat kemana? Pak, halo? Sama dengan kasusnya kenapa dinamakan Monte Carlo, saya pernah cerita kan? Karena di situ orang tidak tahu, jadi karena dia nggak tahu ini ada jalan dia mau harus kemana gitu. Kemudian dia membagikan tos mata uang, dia belok sana, dia belok sana, sehingga akhirnya setiap perjalanannya, jadi apakah dia ke A, apakah ke B, ke C, dia membagikan sebuah bilangan random. Ya, di titik ini anggap saja akhirnya dia di B. Di B ini terjadi peristiwa apa? Apakah dia berbenturan? Apakah dia terdifusi? Apakah dia macam-macam ada peristiwa yang di sini? Dia ngapain? Tidak ada informasi apapun, ya sudah bangkitkan bilangan random untuk kasusnya Pak. Kemudian dia jalan lagi dan seterusnya. Ketika 300.000 partikel di sini dimainkan, maka akan kita bisa mengamati bagaimana dinamika ruang partikel yang ada di ruang. Pak, itu ceritanya. Monte Carlo sebenarnya mau apa? Ada pertanyaan? Yuk. Definisi benar dan tidak itu ada dua pendekatan, jadi tapi yang siapa yang kuliah pemodelan fisika? Oh, saya kan ikut. Jadi artinya begini, ketika kasusnya itu adalah kasus simulasi, harusnya si penganalisa sendiri itu tidak tahu hasil akhirnya seperti apa. Tapi ketika kasusnya itu adalah kasus visualisasi, ketika saya sudah punya rumus, saya sudah yakin tahu, saya sudah istilahnya melakukan filter hasil seperti ini, maka ketika tidak seperti itu kita bisa mengatakan ini hasilnya tidak benar. Dan di kasus Monte Carlo ini adalah kasus yang simulasi itu tadi. Jadi dia hanya berasumsi bahwa kalau distribusinya adalah distribusi randomnya adalah distribusi normal, maka di sini itu dinamikanya adalah dinamika benar. Paham ya? Ketika di sini rata-rata partikel yang ada di sini itu akan bergerak dengan kecepatan tertentu, itu adalah distribusi yang benar. Paham? Itu ketika simulasi, biarkan dia beraktivitas dan diyakini. Gitu. Dan sampai sekarang memang ketika kita bangkitkan, kalau misalnya hanya dibangkitkan 3 partikel, oke lah, itu bisa sangat bisa dikatakan errornya sekian persen. Tapi ketika distribusinya ini adalah dianggap distribusi normal dan yang dibangkitkan ini adalah sekian banyak partikel, apa yang ada dinamika ada di sini adalah dinamika yang benar. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjutkan. Kita akan mencoba bermain seperti ini. Jadi ini adalah yang kemarin pernah saya jadikan tugas ya, nggak ada masalah. Ya. Opsional ya. Sekarang bisa jadi nanti wanesnya saya ingin sampai memahami ini. Gitu. Apa yang harus sampai lakukan? Jadi sampai itu masing-masing ini seakan-akan punya 20 atau 50 aja ya. 50 partikel. Seakan-akan sampai adalah 50 partikel itu seakan-akan. Masing-masing dari sampai itu. Apa yang saya lakukan? Sampai nanti melakukan perjalanan dari di sini. Kita ada di sini kan? FST ada di sini ya? FST di sini, Pak. Dari sini ya? Oh ya itu.
sini kita akan melakukan perjalanan. Jadi seakan-akan sampai itu adalah partikelnya ini. Ya. Jadi sampai itu seakan-akan ada partikel, sama sedang melakukan perjalanan ke sana kemari. Masing-masing orang itu masing-masing dari sampai itu menjadi 50 partikel seakan-akan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita harus membuat si komputer itu paham peta ini, ya, sama dengan yang nanti di asli di Monte Carlo. Ada kasus apa saja? Saya sekarang mencoba membuat sampai supaya gambaran. Jadi nanti bisa dipakai di artificial intelligence juga jika suatu saat nanti belajar. Bagaimana peta ini dipahami oleh komputer? Bagaimana komputer mengerti ada jalan ini, jalan ini, jalan ini, gitu. Bagaimana? Ada yang punya usul? Seru. Gini ceritanya. Anggap saja ini adalah FST, dan ini adalah pintu depannya. Gitu. Mana dia? Oh ya, oh sudah ada. Nah, wah ini jalan sudah keren. Sudah, ini kan jalannya ya. Nah ini, jadi dari FST ke sini, sana. Wes, kita tidak sedang bahas itu. Ya, apa yang harus saya lakukan? Nanti sampean itu membuat kode, ya. Kodenya itu adalah yang beda itu 3 angka di belakang koma ya. Sorry, 3 belakang koma. Di belakang ini sampean itu beda ya? 4, Pak. 4, Pak. Kalau 3 ada yang sama? Kalau 3 ada yang sama. Kalau 2 angka dengan nama depan, bisa nama sama siapa? Nomor belakangnya 2 angka. Misalkan S52, kodenya itu. Saya yakin beda tidak ya? S52. Nanti dideklarasikan di grup Facebook kita. Sampai itu S52, S52 teman ganti nama belakangnya tadi, ya. Oke, jadi masing-masing ini punya kode ID sampean itu adalah nama depan. ID itu adalah inisial name plus 2 digit XX gitu ya. Jadi ada misalkan saat 52 gitu. Paham ya? Yang lain jadi ini dideklarasikan di satu thread di Facebook aja ya. Bagaimana caranya di ID perjalanan kita? Jadi nanti sampean itu punya koordinat sendiri-sendiri. Nanti coba ngobrol sama, nanti saya ngobrol sama Bobi. Yang harus sama lakukan adalah Bobi akan ngasih link yang di atas ini. Nah itu, ya, dikasih link itu sampai capture di situ. Nah, sampai nanti memilih, misalkan saja yang pas FST, misalkan aja ya. Pas FST ini diberi kode 1. Pas titiknya. Kalau bukan FST harus melihat ini ya. Melihat persimpangan jalan. Ya. Setiap persimpangan jalan ini sampai kasih nomor. Paham? Halo? Siapa yang belum paham? Jadi gini, kita akan bermain dengan
peta Surabaya. Ya. Peta Surabaya sampai di koordinat mana? Nanti sampai masing-masing akan 60 itu akan dikasih linknya oleh Bobby, begitu. Jadi nanti sampai membuka Google Map, oke? Setelah sampai membuka Google Map, kemudian sampai pilih, terserah, anggap aja ada sebuah titik yang sampai sukai. Coba yang ke sana. Omaku, Pak, omaku. Anggap aja begini, kebetulan misalkan itu adalah rumah sampean, misalkan gitu ya. Nah, setiap titik persimpangan selain jam jangan diikutkan. Ya, setiap titik persimpangan itu sampai kasih kode. Ini persimpangan ini kode, ini kode, ini kode, ini kode ya. Paham ya? Nah, kodenya urutannya terserah. Urutannya terserah, tapi diawali dari kode ID sampean. Nah, urutannya misalnya begini. Titik ini saya beri nama misalnya punya saat S52-1. Ini titik pertama. Ya, kemudian di sini ada gang lagi. Berarti ini atau ini ditaruh di atas kiri. Nanti ini berarti ini 1, ini 2. Kemudian ketemu cabangan menjadi 3, gitu ya. Terus gitu. Paham? Gitu. Nah, dari kode-kode ini munculkan ya jalan-jalan ini. Nanti mungkin nggak perlu sampai seluruh kota Surabaya ya. Jadi hanya beberapa yang terjangkau untuk ini berapa orang? 70 ya. Jadi semuanya sejumlah orang sampean. Jadi masing-masing punya ini sendiri, begitu. Nah, setelah ini maka sampean data bahwa saya punya S52 itu dari 1 sampai 1000 misalkan gitu ya. Misalkan. Ini dari capturean ini sampai kan ambil titik nggak sampai 1000 lah. Mungkin 70 gitu ya. Oke, paham? Gitu. Nah, ini sampai deklarasi ya. Jadi setelah ini sampai capture, kemudian sampai edit, sampai kasih nomor-nomor, gitu ya. Ini yang dimasukkan di blog. Kita sedang mempelajari Monte Carlo dari konsep ini. Paham ya? Ini di capture, sampai kasih itu seperti ini. Kasih nomornya yang anu aja Pak. Nah, nggak tahu di blog kasih apa gitu ya. Jangan gang, kalau gang terlalu kecil, jalan bukti aja. Ini gang pelosok. Kan semua, Pak. Kan semua. Ya, ya boleh sih. Takutnya kalau gang itu nanti sampai ketemu gang buntu, mati mundur. Oke, setelah dibuat begini, maka sampai buat tabel. Bagaimana cara komputer itu memahami peta ini? Maka dibuat tabel ujung pangkal, gitu ya. Ujung pangkal itu berarti di sini kodenya adalah S52. Misalkan ini 1, misalkan ini 12. Anggap aja begitu ya. Berarti 1 ini bisa kemana saja. Anggap saja ini 27, misalkan begitu. 1 ini bisa kemana saja. 1 bisa ke 12, bisa ke 2, dan bisa ke 27. Jadi sampai tulis 1 itu ada 1 itu bisa ke 12, 1 bisa ke 27, 1 bisa ke gitu. Paham ya? Ini adalah cara kita untuk meminta komputer untuk paham peta kita. Gitu. Ada pertanyaan? Oh, bisa jadi bisa 200 gitu. Tergantung. Kalau menurut saya sih
yang gang ini apalagi nggak ada namanya nggak usah lah. Yang ada namanya aja ya. Yang ada namanya itu kayaknya nggak terkenal gitu. Ngomong baru kan? Yang ada namanya aja, semangat kita. Yang ada namanya aja. Perkara itu gangnya kecil atau gede, yang penting ada namanya. Jadi ini boleh 7 ya ini. 1, 2, 3, 4. Kalau ini 5. 5-nya mana? Ini 5 Pak, salah Pak. Oh ya, 5, 6, 7 gitu ya. Dan seterusnya, kami lakukan itu diedit aja pakai Photoshop atau diedit pakai Astral. Kami menghasilkan ini. Oke? Minggu depan nanti kita lihat minggu tenang atau minggu tidak tenang begitu. Kita akan membuat sebuah program. Jadi ada kemungkinan programnya UAS-nya adalah program membuat kartu dengan menggunakan peta ini. Oke. Dan nanti harus masuk ke YouTube. 15 menit mana? Caranya bagaimana? Nanti saya cerita bahwa dari sebenarnya tadi saya minta menjadi 50 partikel kan ya. Dari 50 itu setelah saya randomkan urutannya 1, kemudian ini kan. Jadi 1 ketika sampai di sini, sampai kemudian merandomkan sebuah bilangan